Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya, Eka Afianti Ayuningtyas, dosen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPI Jakarta, akan memaparkan tentang kegiatan penelitian dan publikasi karya ilmiah, yang menjadi salah satu dari kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam penelitian yang saya melakukan dalam bidang pemasaran, di mana menjadi salah satu dari bidang ilmu saya. Berikut saya akan memaparkan penjelasan dari penelitian dan publikasi yang saya lakukan. Berikut penjelasan saya mengenai penelitian dan publikasi karya ilmiah. Dari penelitian yang saya lakukan yaitu dalam bidang pemasaran. Dan di antara penelitian tersebut juga dipublikasikan karya ilmiah saya dengan jurnal nasional terakreditasi Jurnal Manajemen Wira Swasta, di mana terakreditasi Sinta 5. Kemudian di antara jurnal yang lainnya yaitu Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan monograf sebagai luaran dari publikasi dari penelitian HIPA. 2017 dalam penelitian yang saya lakukan yaitu dalam pemasaran khususnya perilaku konsumen pada atribut produk dalam keputusan pembelian produk. Di antara salah satu objek penelitiannya adalah dari produk perbankan. Penelitian yang lainnya juga dalam bidang pemasaran perilaku konsumen, dalam hal ini adalah motivasi terhadap kinerja wirausaha. Kenapa ada fokus berwirausaha sebagai objek penelitian? Karena untuk menunjang atau mendukung dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPI Jakarta, di mana mengusung tentang pengembangan kewirausahaan, yaitu pengembangan wira swasta Indonesia. Tahun 2019 dan 2020, penelitian bidang pemasaran dalam hal ini adalah strategi promosi, kualitas layanan terhadap loyalitas dari konsumen, dan melanjutkan kembali yaitu tentang kualitas layanan, kualitas produk, dan harga terhadap kepuasan konsumen. Dan tahun 2021, penelitian yang saya lakukan juga dalam bidang pemasaran, yaitu tentang keputusan pembelian berdasarkan persepsi dari konsumen terhadap kualitas produk dan ekuitas merek. Di 2017, saya melakukan penelitian dalam bidang pemasaran, yaitu khususnya pada perilaku konsumen, yaitu dari atribut produk dalam keputusan pembelian produk, di mana objek penelitiannya adalah pada lembaga keuangan, yaitu produk perbankan. Kemudian selanjutnya, tahun 2018, penelitian bidang pemasaran dalam perilaku konsumen terhadap motivasi. Dan yang saya lakukan pada tahun 2017 yaitu penelitian pada bidang pemasaran, khususnya pada perilaku konsumen pada atribut produk dalam keputusan pembelian. Dalam hal ini, objek penelitian yang saya lakukan yaitu pada lembaga keuangan, yaitu produk perbankan. Selanjutnya, penelitian yang saya lakukan juga dalam bidang pemasaran dan perilaku konsumen, yaitu meneliti motivasi terhadap kinerja berwirausaha. Mengapa ada beberapa objek penelitian kewirausahaan, yaitu untuk menunjang dari kebutuhan perguruan tinggi pengembangan kewirausahaan, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPIJA dalam mengusung pengembangan wira swasta Indonesia. Selanjutnya, di tahun 2019, penelitian yang saya lakukan masih dalam bidang pemasaran, yaitu strategi promosi kualitas layanan terhadap loyalitas konsumen. Tahun 2020 dilanjutkan kembali, yaitu pemasaran tentang kualitas layanan, kualitas produk, dan harga terhadap kepuasan konsumen. Di tahun 2021, penelitian bidang pemasaran
Yang saya lakukan yaitu juga sama terhadap keputusan pembelian berdasarkan persepsi kualitas produk dan ekuitas merek. Penelitian kembali dilakukan dalam bidang kewirausahaan yaitu terhadap strategi bisnis dalam meningkatkan kinerja wirausaha, di mana ini adalah dari penelitian hibah. Kemudian tahun 2021 penelitian kembali dilakukan yaitu tentang kewirausahaan, yaitu strategi bisnis untuk meningkatkan kinerja wirausaha, di mana ini merupakan penelitian hibah. Berikut adalah roadmap penelitian yang saya lakukan. Tahun 2017 dengan analisis atribut produk KPR dalam bank dalam keputusan pembelian. Ada motivasi, locus of control, dan kompetensi, pengaruh terhadap kinerja perempuan berwirausaha. Analisis pengaruh strategi promosi dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas konsumen. Pengaruh kualitas pelayanan, kualitas produk, dan harga terhadap kepuasan konsumen. Kemudian pengaruh kualitas pelayanan, kualitas produk, dan harga terhadap kepuasan konsumen. Juga saya meneliti tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap bisnis dan eksistensi platform online. Dan tahun 2021, keputusan pembelian berdasar persepsi kualitas produk dan ekuitas merek. Saya akan menjelaskan tentang publikasi karya ilmiah dari penelitian yang saya lakukan, yaitu tentang yang saya ambil adalah perilaku konsumen. Dengan penelitian objek, yaitu lembaga keuangan, dalam hal ini adalah produk bank, di mana dipublikasikan pada Jurnal Manajemen Wira Swasta, yaitu Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 5, dan juga didaftarkan pada Hak Cipta Karya Tulis. Karya ilmiah publikasi yang saya pilih adalah analisis atribut produk terhadap keputusan pembelian dari konsumen. Sesuai dengan salah satu bidang ilmu saya, yaitu pemasaran, dalam hal ini adalah perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian, di mana yang dianalisa adalah atribut-atribut produk. Objek penelitian pada saat itu adalah bank asing, yaitu yang beroperasi di Indonesia, yang ingin merambah pangsa pasar retail dalam bisnisnya dengan peluncuran produk baru. Yang menjadi target adalah kelas menengah atau segmen menengah, mass affluence di Indonesia yang semakin berkembang. Dengan antar lembaga keuangan ini sangatlah sengit dalam merebutkan pangsa pasar, produk baru diluncurkan dalam tujuan untuk menargetkan pangsa pasar yang lebih besar, karena market share didominasi oleh bank pemerintah atau bank BUMN dan umum swasta. Metode penelitian yang saya gunakan adalah eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Dengan melakukan riset pemasaran, pengumpulan data primer dengan melakukan wawancara atau in-depth interview dan direkam. Narasumber yang saya gunakan adalah dengan kriteria latar belakang profesi bidang perusahaan yang berbeda-beda yang mempunyai produk bank, baik dalam profesi wirausaha maupun karyawan. Para narasumber dipilih oleh saya dengan pertimbangan yang berbeda-beda yang menjadi sumber untuk memperoleh data secara terperinci dalam keputusan pembelian produk. Mengapa penelitian ini merupakan penelitian yang berarti untuk pengalaman saya dalam meneliti? Karena dalam proses meneliti berbeda dengan penelitian lainnya yang saya lakukan. Tidak mudah untuk mendapatkan data primer untuk meminta para
narasumber wawancara secara mendalam dan direkam, dan menuliskannya kembali percakapan-percakapan yang ada untuk dapat dianalisa dalam analisa kualitatif deskriptif. Beberapa poin yang saya analisa untuk mengetahui data para nasabah dimulai dari mengetahui kebutuhan nasabah yang ingin dipenuhi, di mana ini menjadi basic needs. Mengetahui kebutuhan nasabah yaitu tujuan pemenuhan kebutuhan, itu generic goals. Analisa data dari para narasumber untuk data primer dari wawancara, ingin mengetahui kebutuhan nasabah, apa saja yang ingin dipenuhi sebagai basic needs, yaitu terhadap generic goals atau tujuan pemenuhan kebutuhan. Kemudian dilanjutkan untuk mengetahui manfaat dan keuntungan dari produk, yaitu dalam hal ini adalah produk bank. Tentunya para narasumber memiliki produk tersebut. Di sini dianalisa untuk utilitarian needs, yaitu tentang permintaan atau keinginan dari para narasumber. Di dalam pengembangan konsistensi ilmu yang saya teliti, yaitu di dalam pemasaran, dapat mengembangkan atribut produk perbankan yang menarik dan menawarkan produk yang menarik kepada para konsumennya di masa yang akan datang, yaitu sesuai dengan kebutuhan dan permintaan dari konsumen. Karena sangat penting untuk mendapatkan data dari para narasumber penelitian ini, apa saja yang menjadi pemasukan bagi pengembang dari produk. Kemudian, pertimbangan untuk strategi pemasaran ke depannya dalam mengembangkan produk dan layanan lembaga keuangan dalam persaingan yang sangat ketat, yaitu dalam industri keuangan. Men-share dari pendaftaran dari hak cipta penelitian yang saya lakukan. Dan terdapat satu monograf yang menjadi luaran publikasi dari penelitian hibah dosen pemula. Demikian yang dapat saya sampaikan dari pemaparan penelitian dan publikasi karya ilmiah dari saya, Eka Rafianti, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.